Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang berkaitan dengan dunia bisnis. Adapun tema yang akan kita jadikan telaah dalam kesempatan kali ini yaitu tentang diferensiasi produk. Kita tahu bahwa diferensiasi produk ini merupakan salah satu cara yang bisa diambil oleh para pelaku usaha ataupun pebisnis dalam memenangkan persaingan yang memang dari waktu ke waktu serasa semakin kompetitif. Diferensiasi produk itu sendiri merupakan suatu langkah ataupun kegiatan yang dalam hal ini menciptakan suatu produk ataupun citra produk yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada di pasaran, dengan tujuan yaitu menarik konsumen. Kalau kita berbicara tentang diferensiasi produk di dalam dunia bisnis itu sendiri, tentunya diferensiasi produk ini memiliki tujuan-tujuan yang memang untuk mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan ataupun entitas bisnis tersebut. Di antara beberapa tujuan dari diferensiasi produk ini, yang pertama yaitu bahwa diferensiasi produk ditujukan untuk membuat suatu perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha ataupun pebisnis, utamanya dengan mengembangkan atau melakukan aktivitas perbaikan-perbaikan dalam rangka memodifikasi produk-produk yang dihasilkannya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dalam rangka meningkatkan peluang di mana loyalitas kepada merek dari entitas usaha kita akan menjadi meningkat, sekaligus ini akan membuka peluang yang lebih besar dalam rangka mencetak pertumbuhan bisnis kita. Kemudian tujuan yang ketiga, bahwasannya dengan diferensiasi produk ini diharapkan akan menciptakan berbagai keunggulan yang mana di antaranya adalah menciptakan berbagai produk yang lebih unggul dari produk-produk serupa yang dihasilkan oleh para kompetitor. Itu adalah beberapa tujuan pokok dari dilakukannya diferensiasi produk pada entitas-entitas bisnis. Nah, selain ada beberapa tujuan seperti yang kita sampaikan tadi, tentunya ada beberapa manfaat yang juga akan dapat dirasakan oleh para pelaku bisnis manakala entitas bisnis menerapkan apa yang disebut dengan diferensiasi produk ini. Di antara beberapa manfaat
yang tentunya akan dapat dimaksimalkan dengan adanya diferensiasi produk ini. Yang pertama adalah bahwa harga produk yang kita tawarkan kepada konsumen tidak akan mengalami penurunan. Ini manfaat yang pertama. Yang mana dalam hal ini dengan diferensiasi produk, maka ini sekaligus merupakan salah satu cara untuk mengalahkan kompetitor yang ada dengan menciptakan berbagai keunikan dari produk-produk kita. Sehingga dalam hal ini tentunya para pelaku usaha ataupun pebisnis tidak harus menurunkan harga produk yang dihasilkannya. Tidak perlu melakukan apa yang disebut dengan pemberian diskon atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan kegiatan-kegiatan promosi yang lain. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya diferensiasi produk ini, selain tadi adalah bahwa harga yang kita jual itu tidak harus kita turunkan. Yang kedua adalah meningkatkan brand value produk-produk kita. Tidak hanya sekedar membeli tentunya. Dalam hal ini, konsumen akan bisa merasakan bahwa keputusan pembelian dari suatu produk yang menjadi kebutuhan mereka pada saatnya akan memiliki makna yang lebih dalam. Ini adalah manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, dengan adanya diferensiasi produk ini, maka diharapkan keuntungan yang akan dapat direngkuh oleh entitas bisnis tentunya akan lebih maksimal. Manakala harga produk-produk kita tidak diturunkan, dengan sendirinya tentunya keuntungan ataupun laba, profit yang akan didapatkan oleh entitas bisnis kita juga akan lebih maksimal. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu dengan adanya diferensiasi produk ini akan meningkatkan brand yang lebih baik lagi. Utamanya menciptakan brand awareness. Dengan melakukan strategi diferensiasi produk, maka ini juga akan dapat menjadi cara agar lebih banyak lagi calon pelanggan yang terpancing, termotivasi untuk mencoba atau minimal mencari tahu lebih banyak tentang produk-produk yang kita hasilkan. Itu semuanya merupakan hal-hal yang bisa diambil manfaatnya manakala suatu entitas bisnis menerapkan strategi diferensiasi produk. Nah, lalu muncul suatu paradigma tentang bagaimana strategi diferensiasi produk ini yang baik. Tentu ada beberapa hal yang perlu dipahami manakala suatu entitas bisnis akan menerapkan apa yang disebut dengan diferensiasi produk ini. Strategi yang pertama yaitu dengan strategi diferensiasi produk itu sendiri. Menciptakan produk dengan fitur, dengan performa
yang lebih baik. Tentunya ini menjadi kata kunci. Dan diferensiasi produk ini biasanya akan lebih mudah untuk ditiru oleh para kompetitor kita, yang mana kita juga sadar bahwa semua pemain yang ada di dalam pasar berkebutuhan untuk memenangkan persaingan. Itu adalah strategi yang pertama, diferensiasi produk itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan diferensiasi citra ataupun reputasi. Kalau kita berbicara tentang citra, reputasi, maka sejatinya banyak dikelola melalui berbagai simbol yang digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis. Mulai dari komunikasi, periklanan, kemudian juga pemanfaatan media digital, maupun berbagai suasana di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan produk yang memang menjadi kebutuhan maupun keinginan mereka. Diferensiasi citra ini, diferensiasi reputasi ini pada umumnya dilakukan melalui merek, melalui logo, dan sebagainya. Ini adalah diferensiasi reputasi ataupun citra. Kemudian strategi yang ketiga yaitu dengan menerapkan diferensiasi dalam hal pelayanan. Di mana untuk diferensiasi dalam hal servis ataupun pelayanan ini tentunya tidak hanya mencakup tentang bagaimana pengiriman atas produk-produk kita, tidak hanya cukup pada hal-hal yang berbau layanan pelanggan yang lain itu seperti apa, akan tetapi di dalamnya juga termasuk berbagai elemen pendukung di dalam bisnis. Seperti bagaimana pelatihan harus dilakukan, bagaimana kemudahan atas pemesanan produk-produk kita, bagaimana proses pemasangan atas produk-produk yang memang harus perlu kita pasang dan sebagainya. Ini adalah strategi diferensiasi pelayanan. Kemudian strategi yang keempat yaitu dengan menerapkan diferensiasi harga. Kita tahu bahwa dengan segmentasi dan juga diferensiasi akan membuka kemungkinan yang lebih besar bagi kalangan pebisnis untuk memaksimalkan potensi pendapatannya dengan menawarkan berbagai produk-produk yang berbeda tentunya. Tentu juga dengan harga yang berbeda pula kepada setiap segmen yang disasarnya. Ini adalah diferensiasi harga. Kemudian yang kelima, perusahaan ataupun entitas bisnis juga dapat menerapkan diferensiasi distribusi. Kita tahu juga bahwa saluran distribusi yang dipilih oleh entitas bisnis harus dapat menyediakan ketersediaan, menyediakan akses langsung kepada para ahli yang memang berkompeten dalam bidang produk-produk tersebut. Juga kemudahan tentang bagaimana pemesanannya, juga yang menyangkut tentang layanan teknis lainnya kepada pelanggan. Tentunya semuanya harus lebih unggul dari yang diberikan daripada yang ditawarkan oleh para kompetitor. Tentunya selain apa yang kita sebutkan tadi, masih ada beberapa strategi diferensiasi yang lain yang mungkin bisa diterapkan dalam rangka memenangkan tingkat kompetisi yang ada.
Dan manakala kita berbicara tentang diferensiasi produk ini, tentunya kita tidak hanya menyangkut tentang bagaimana kelebihan-kelebihan dari diferensiasi produk seperti yang baru kita sampaikan tadi. Pun demikian dengan diferensiasi produk ini. Selain ada beberapa kelebihan, juga di dalam diferensiasi produk ini mengandung beberapa kelemahan. Apa saja yang menjadi kelemahan dari diferensiasi produk ini? Di antara beberapa kelemahan dari diferensiasi produk, yang pertama adalah bahwa dengan diferensiasi produk itu tidak ada jaminan. Utamanya jaminan untuk memenangkan pasar. Kita harus tahu bahwa sekedar berbeda itu tentu tidak selalu baik. Kadangkala memiliki perbedaan itu merupakan sesuatu yang telah dianggap biasa, atau yang lebih buruk mungkin malah justru akan menjatuhkan produk-produk kita. Inilah salah satu kelemahan dari apa yang disebut dengan strategi diferensiasi. Oleh karena itulah, manakala suatu entitas bisnis ingin menerapkan dari apa yang disebut dengan diferensiasi produk ini, maka harus melalui kajian-kajian yang cukup mendalam. Penting sekali ini. Kemudian kelemahan yang kedua, dari apa yang disebut dengan diferensiasi produk ini adalah kadangkala untuk mendiferensiasikan produk kita membutuhkan sesuatu yang mahal dan juga cukup sulit. Kita tahu menciptakan perbedaan tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Demikian pula saat entitas bisnis menciptakan produk-produk yang mengandung keunikan, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Paling tidak perusahaan harus menyediakan anggaran khusus. Dan tidak hanya anggaran tentunya, tetapi juga waktu yang cukup. Bahkan tidak itu saja, dibutuhkan pula tenaga kerja yang memang berkompeten untuk melakukan diversifikasi produk-produk ini, sehingga akan menciptakan suatu diferensiasi produk. Dan kesemuanya ini pastilah akan muncul suatu biaya, yang mana bisa jadi ini justru akan bisa menurunkan keuntungan perusahaan. Dan kelemahan yang ketiga, manakala suatu entitas bisnis menerapkan diferensiasi produk adalah ada kemungkinan keistimewaan produk kita justru akan mengalami penurunan. Dengan semakin majunya teknologi, maka keunikan suatu produk juga akan terus semakin mudah ditiru oleh para kompetitor. Oleh karenanya, inovasi tidak boleh berhenti. Itu tadi merupakan beberapa kelemahan dari apa yang disebut dengan diferensiasi produk ini. Namun demikian, diferensiasi produk
tetaplah menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh entitas bisnis. Pertanyaannya adalah mengapa entitas bisnis ini harus melakukan diferensiasi atas produk-produknya? Ada beberapa kenyataan yang memaksa entitas bisnis melakukan diferensiasi produk. Di antaranya yang pertama adalah adanya persaingan pasar. Pasar yang kompetitif tentunya akan menuntut produk-produk yang lebih unik untuk menarik perhatian konsumen, sekaligus memberikan keunggulan-keunggulan yang sifatnya keunggulan kompetitif. Alasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan ketahanan terhadap perubahan pasar. Diferensiasi dan juga diversifikasi produk tentunya akan sangat membantu entitas bisnis dalam mengurangi resiko. Resiko utama berupa kebergantungan pada satu jenis produk saja atau kebergantungan kepada satu segmen pasar tertentu saja. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Dengan menawarkan produk-produk yang berbeda, yang memiliki fitur yang unik, maka ini akan memungkinkan bagi entitas bisnis dalam memenuhi berbagai keinginan maupun kebutuhan yang sifatnya juga beragam dari para konsumen. Kemudian alasan yang keempat yaitu adanya peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Dengan produk yang berbeda, hasil dari inovasi yang tidak henti, tentunya akan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi entitas bisnis untuk memasuki pasar-pasar baru ataupun segmen-segmen pasar yang memang belum banyak pemain hadir di sana. Dan yang kelima, yaitu adanya peningkatan brand image. Dengan produk yang unik sekaligus inovatif, tentunya akan dapat memberikan kesan positif kepada konsumen, yang mana ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang apa yang memang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu diferensiasi produk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peningkatan cakrawala keilmuan dalam bidang bisnis kita semua, dan kita akan melanjutkannya untuk membahas topik-topik bisnis untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.